Sholatnya tidak sah kalau wudhunya tidak sah. Sholatnya yang tonggang-tonggeng itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau wudhunya tidak tahu tentang apa saja yang membatalkan wudhu. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita lakukan, yang wajib kita laksanakan. Namun ibadah sholat itu ada tata caranya. Dan juga sholat tidak sah apabila yang di awal tersebut tidak dilakukan. Apa itu? Wudhu. Orang tanpa wudhu ya habis kencing dia pergi sholat, nggak sah. Kemudian habis ya buang angin ngentut ya terus dia sholat yang nggak sah. Nah, wudhu pun itu ada tata caranya. Ya. Tata cara wudhu itu ya sesuai dengan apa yang kita pelajarin di majelis-majelis ta'lim. Dan kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal yang membatalkan wudhu. Jadi di sini ada beberapa yang membatalkan wudhu, namun yang paling umum dan disepakati oleh para alim ulama adalah 4 hal ya. 4 hal, ingat. Ini udah pasti kalau 4 hal ini tidak diperhatikan, wudhunya tidak sah ya. Wudhunya batal. Kalau wudhunya batal, sholatnya berarti nggak diterima. Baca Qur'annya juga adalah bahaya, apalagi megang Qur'an. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Apa 2 jalan itu? Kubul dan dubur ya. Kubul itu ya depan kubul itu ya keluar air seni itu. Kemudian kalau belakang ya keluar angin atau yang mengikuti angin itu apa ya, yang warnanya keemas-emasan itu. Nah, itu juga membatalkan wudhu. Apapun yang keluar yang umumnya memang si angin dan sesuatu yang keluar itu ya yang baunya kurang sedap itu. Walaupun itu keluarnya koin atau keluarnya katakanlah yang berharga emas misalnya 2 gram ketelan. Nah, kita berwudu. Setelah berwudu ternyata emas itu keluar emasnya aja ya, enggak ikut kentutnya, enggak ikut makanannya yang kuning itu juga enggak. Emasnya doang yang keluar, itu tetap batal wudhunya ya. Nah, kemudian keluarnya di depan kubul biasanya keluarnya yaitu air seni kencing. Nah, itu juga membatalkan wudhu, kecuali sperma ya. Sperma itu tidak membatalkan wudhu. Nah, kemudian yang kedua, hilang akalnya hilang ya. Baik karena tidur nyenyak ataupun pingsan, gila atau mabuk juga membatalkan wudhu. Tidur nyenyak, nah kita itu udah wudhu, misalnya sholat itu kurang 15 menit. Nah, kita wudhu, setelah wudhu nunggu adzan ternyata tiduran nyenyak begitu. Nah, itu batal wudhunya. Batal. Ada wudhu yang tidak batal karena tidur, ada dengan tidurnya pas lagi duduk jejak ya, jejak sila, jejak itu tidak batal wudhunya. Nah, kecuali orangnya kurus. Nah, kalau kurus beda karena tidak ada dagingnya di pantatnya itu. Jadi kalau duduk kan ya ada celah-celah angin keluar.
nah itu batal. Tapi kalau misalnya orangnya ya pantatnya ada, dagingnya ada, terus duduknya sila jejak gitu, kemudian tidur sambil nunggu adzan, itu masih sah wudhunya, tidak batal. Kemudian pingsan. Nah, pingsan setelah berwudhu, kita itu mendengar kabar bahwa entah diputus pacarnya, entah kabar ya saudaranya meninggal, entah kabar yang tidak baik lah, kemudian kaget, pingsan. Walaupun pingsannya itu 15 detik ya, 5 detik lah ya, pingsan, bener-bener pingsan. Nah itu wudhunya batal. Nah kemudian gila. Gila itu sama ya, hilang akal juga. Habis wudhu mau berangkat ke masjid, nggak tahunya dengar kabar atau kerasukannya makhluk-makhluk itulah, nggak tahu ngoceh sendiri, ngomel sendiri ya, kemudian dia itu nyengir sendiri, gila ternyata. Gilanya hanya 5 menit, 1 menit lah, 1 menit. Nah itu udah hilang akalnya, batal wudhunya. Nah kemudian mabok. Orang mabok itu memang udah ya jauh tidak boleh sholat ya. Mungkin mabuknya bagaimana ya, kalau misalnya habis wudhu itu ya, orang mabok mungkin berwudhu ya itu gak sah ya. Atau misalnya dia habis wudhu nih, normal habis wudhu terus ada yang ngajak minum, nah minum dia ada 5 menit gitu, mabok teler, itu tidak sah wudhunya atau batal. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah ini juga membatalkan wudhu. Kalau misalnya ada penghalang, tidak. Misalnya seperti sama-sama balik antara laki dan perempuan, salaman ya, salaman karena sepupu itu udah batal karena boleh dinikah itu sepupu. Nah salaman tapi yang satu pakai mukena ya, atau pakai penghalang gitu, kain, nah itu tidak batal. Tapi kalau misalnya kulit temu kulit, batal. Jadi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang juga membatalkan wudhu meskipun tanpa disertai syahwat. Soalnya kenapa? Ada sebagian lah yang mengatakan imam itu tidak batal wudhunya bersentuhan dengan perempuan kalau tidak syahwat ya. Kalau syahwat batal. Tapi di sini saya tidak menyampaikan itu. Intinya yang saya sampaikan adalah bersentuhan dengan perempuan itu yang bukan mahramnya batal. Nah ada yang tidak paham antara adik dan kakak ini, laki dan perempuan bersentuhan boleh tidak? Ya boleh. Batal nggak wudhunya? Enggak batal. Jadi bapak kepada anak perempuan nggak batal, ibu kepada anak laki-laki nggak batal ya. Kemudian adik saudara laki-laki dan perempuan ini tidak batal apabila dia bersentuhan, baik disengaja ataupun tidak batal ya. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan ya, menyentuh kemaluan depan atau belakang, baik kemaluan sendiri atau orang lain dengan telapak tangan atau jari, juga membatalkan wudhu ya. Sini kita perlunya mengaji. Kalau misalnya kita udah wudhu kelar, pas keluar deh dari kamar mandi pakai anduk seumpama, itunya ternyata digigit semut, anduknya ada semutnya, kemudian masuk nyari semutnya ya, masuk nyari semutnya, di mana semutnya, sampai di kepala-palanya dicari, nah itu udah batal ya, batal. Kemudian yang di belakang ya, sekitar ya lubang itulah, lubang dubur itu ya, itu juga kalau kita dekat menyentuh sini itu batal, apalagi begini ya, itu batal. Atau nyebokin anak kecil ya, nyebokin anak kecil itu batal ya, perempuan, anak kecil perempuan, ataupun laki-laki berkencing diginiin ya, atau belakangnya itu batal ya, walaupun itu masih bayi, batal. Jadi yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang depan atau belakang.
Yang kedua, hilangnya akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, itu membatalkan wudhu. Jadi perlunya kita mengaji ini agar kita itu tidak hanya tonggang-tonggeng sholat Allahu Akbar, dikhusyuk-khusyuin, ya ternyata khusyuk beneran, nggak diterima di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena wudhunya tadi benar wudhunya, tapi yang membatalkan ini tidak paham ada berapa, kemudian itu melanggar. Habis wudhu bisa jadi anaknya kencing dicebokin, nah setelah itu dia itu nyuci tangannya terus sholat, itu nggak wudhu lagi, nah itu sholatnya tidak sah. Ini yang umum ya, ada 4 ya, bukan mungkin udah pasti ada lagi beberapa yang membatalkan wudhu ya, cuman di sini saya sampaikan 4. Ada yang muntah ya, menurut ulama itu ada yang muntah itu membatalkan wudhu, ada yang makan daging onta itu yang membatalkan wudhu, ada ya, masih banyak. Tapi 4 ini yang biasanya sering terjadi pada diri kita dan sering terjadi apabila kita ada di rumah. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.